Assalamualaikum Sobat Cat Lovers dimanapun berada. Masih bersama kami di sini, Natalina dan Sultan. Pada malam hari ini kita akan curcol kembali seputar dunia kucing, tapi tentang pemilihan makanan. Dan masih dalam suasana hari raya nih. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, pas hari raya biasanya kan kita kalau makan banyak nih, habis dari puasa, terus kita lebaran, semua yang ada itu pasti akan kita makan. Nah, demikian juga kucing. Kalau kita banyak makan terus, ceritanya nanti si kucing nih kita sayang sama dia, kita kasih banyak makan. Ayo kita pesta nih, kita lebaran nih. Nah, pasti akan memberikan dampak sama seperti kita manusia juga. Kalau kita terlalu banyak makan, berlebih, tidak memperhatikan lagi kualitas gizinya, pasti nanti akan memberikan dampak terhadap kesehatan kita juga. Nah, malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Ketua ICA Jakarta. Sebagaimana kita tahu, ICA itu kepanjangan dari Indonesian Cat Association. Jadi organisasi kucing yang ada di Indonesia dan yang diakui. Oke, kita tunggu mana nih narasumber kita. Oke, sebagaimana kita tahu kan, dalam 1 minggu belakangan ini nih, akun kita itu memposting tentang bagaimana pemberian makanan. Mulai dari usia kitten, kemudian masuk ke usia dewasa, kemudian masuk lagi ke kondisi kucing yang hamil, kucing yang menyusui, kemudian kucing yang tua, dan yang terakhir adalah kucing yang mengalami obesitas atau mengalami sakit. Nah, kalau teman-teman semua menyimak, jadi setiap step-stepnya itu, setiap usianya itu mereka memerlukan nutrisi yang berbeda. Jadi jangan sampai salah memberikan, jangan sampai salah memilih juga, karena salah memberikan atau salah memilih nanti akan memberikan efek yang tidak baik. Misal salah satunya adalah pertumbuhan dan perkembangannya yang tidak sempurna atau pertumbuhannya tidak maksimal jadinya. Oke, kita menunggu ini narasumber kita malam hari ini. Mana ya? Cukup jauh. Sudah bergabung sama kita di sini. Kebetulan untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya itu sedang azan. Jadi untuk teman-teman yang mau menunaikan salat Isya, silakan dulu. Oke. Narasumber kita sudah join bersama kita malam hari ini. Itu ada backingnya, Pak. Hai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sultan. Okay. Sultan. Ya. Minal aidin wal faizin. Dia kagak dengar. Oh iya, pakai earphone soalnya. Ya, ini di sini. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cat lover semuanya yang ada di Banda Aceh khususnya ya. Banda Aceh paling banyak kan ya? Iya, betul, Banda Aceh. Salam kenal semuanya. Dari Natalia, tinggal di Jakarta, pecinta kucing juga, pemilik Catri, Nats Cat Kanata Catri, special breeding di ras Persian dan eksotik. Gitu. Oke, sis. Ini sekarang malam ini kan kita akan bincang-bincang karena suasananya juga masih suasana Idul Fitri. Iya. Suasana Idul Fitri itu identik dengan makan-makan yang banyak. Jadi betul. Malam ini kita ambil topiknya itu tentang
memilih makanan yang baik untuk kucing. Nah, Iya. kira-kira nih, Ini ada berdasar pengalaman. ini juga ini pengetahuannya nih satu. Ah, kira-kira dari pengalaman pribadi nih, apalagi kan yang namanya breeding ras Persia, Persia itu Iya. kan dia makanannya juga nggak bisa sembarangan, kemudian juga kan jangan sampai dia mencret, karena kalau dia mencret kan kotor tuh bulu-bulunya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman pribadi, gimana sih cara pemilihan makanan yang baik untuk kucing-kucingnya itu? Apakah ada spesifiknya tiap ras atau gimana? Ya, sebetulnya begini pengalaman sharingnya begini. Kalau untuk makanan, sebetulnya kan semua makanan kucing itu tuh sama. Kriteria pemilihan makanan kita itu kan justru ada letaknya di ingredients-nya. Setiap kemasan makanan kan pasti ada ingredients-nya. Nah, ingredients itulah yang harusnya jadi patokan kita. Jadi bukan ininya apa, harganya berapa, bukan ke situ sebetulnya arahnya, tapi di ingredients pertama. Ingredients itu apa ya? Komposisi gitu ya? Komposisi. Nah, komposisi yang pertama yang harus dicek itu pertama adalah kadar protein. Berapa besar kadar proteinnya? Itu yang pertama. Kenapa penting protein? Karena konsumsi asupan pertama untuk yang dibutuhkan untuk kucing adalah sebentar, hujan tolong, kandang depan. Nah, panas. Hujan ini baru aja gerimis. Nah, untuk kucing itu yang paling dibutuhkan itu adalah protein. Satu, makanya itu yang harus dicek, proteinnya ada berapa persen. Kitten pastinya butuh protein jauh lebih banyak daripada yang adult. Untuk yang dewasa, ya yang dewasa itu tidak terlalu butuh banyak protein. Untuk jantan yang udah dewasa agak berumur, itu kadar proteinnya nggak boleh terlalu banyak juga karena bisa menimbulkan penumpukan di saluran kemihnya itu. Protein di saluran kemih nanti akhirnya bisa ke penyakit saluran kencing. Terus kemudian yang kedua, berapa karbohidratnya? Nah, karbohidrat ini nggak boleh terlalu banyak berada dalam kucing. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada manfaatnya sebetulnya untuk kucing. Kucing tidak membutuhkan karbo sama sekali. Makanya kenapa kucing itu tidak disarankan untuk diberi makan nasi. Nah, kucing nggak butuh itu. Dengar tuh. Itu ada di protein, bukan di karbo. Kalau dikasih makan karbo, kucing kenyang, tapi tidak akan ada gizinya buat si kucing nggak membutuhkan itu. Karbo yang terbaik kalau aku memilih tidak lebih dari 10%. Karbonya? Ya, makin rendah si karbonya, sumber karbo kan salah satunya grain. Makanya kenapa paling bagus memang yang grain free. Jadi maksud grain free itu artinya dia nggak ada karbohidratnya? Nggak ada karbo. Ya low atau low yang low grain kan biasanya kan itu yang diutamakan. Udah 2 itu aja ingredientsnya. Baru yang kemudian yang kedua itu kan satu ingredients pemilihan. Terus kemudian yang kedua itu pemilihan ke fungsi. Apakah ada kebutuhan khusus atau enggak terhadap kucing-kucing kita? Misalkan kucing kegemukan, pasti akan beda makanan yang diberikan dengan kucing yang kurus. Karena kan kucing kurus butuh gemuk, kucing gemuk harus kurus. Tapi kan sis, di sini kan orang lebih suka lihat kucingnya gendut-gendut, gede-gede gitu loh. Itu gimana itu? Sebetulnya kan kalau untuk kucing itu ada batas berat badan ideal, samalah kayak kita gitu ya. Kayak kita ada batas berat badan ideal. Makin berat, makin berat juga kan nggak bagus sebetulnya kan. Sama dengan kucing, kayak misalkan untuk Persian ya 5 kilo. 4-5 kilo yang jantan itu sebetulnya udah sangat cukup. Untuk betina 3-4 kilo itu udah cukup. Lebih dari itu, memang bagus kelihatannya gendut. Tapi hati-hati. Nggak sehat.
Oh, ini ada dari ini dari Dedi mau gugu. Kalau gluten free itu gimana maksudnya gluten free? Gluten free apa ya? Kurang paham juga soalnya itu nggak bagian dari seleksi sih. Iya. Nggak bagian dari seleksi. Yang karena kan ada kalau aku sekarang sih cuma produk pakan lainnya kayak gitu, bukan grain free tapi gluten free. Iya, kalau aku sih prinsip utama tadi masalah 1 protein, 2 karbo, udah itu aja sih kadar karbo. Gitu. Asalkan rendah pun udah aman ya. Oke. Terus lanjut sis, tadi protein, karbo, komposisi kita lihat ingredient. Ya kan, terus, komposisi ingredient. Terus kedua tuh kebutuhan. Kucing gemuk beda sama kucing kurus. Terus kemudian kan kucing berbulu sama yang hairless beda juga kebutuhannya. Kucing yang berbulu panjang punya kebutuhan yang berbeda juga. Atau misalkan kucing kita ada alergi, atau kucing kita ada gangguan pencernaan, itu juga pasti beda kebutuhannya gitu. Kita tahu kucing kita alergi gimana tuh? Itu kalau misalkan kayak di sini tuh ada alergi makanan, begitu dikasih dia itu kayak apa? Ada yang sekitar mulutnya tuh jadi kayak ini ya, memerah sariawan. Padahal lihat mulutnya itu nggak ada penyebab sariawan atau apapun gitu. Atau kulit itu tuh jadi kering, berketombe. Itu salah satu ciri, bukan selain kekurangan nutrisi, bisa jadi juga masalah ketidakcocokan makan. Gitu. Jadi kulitnya tuh apa? Kayak apa sih ya? Kayak berkerak-kerak gitu. Kayak jamur. Kayak jamuran tapi merata ya seluruh badan. Merata seluruh badan, itu alergi. Nah, terus kalau gangguan pencernaan pasti dia butuh makanan khusus. Tapi di luar itu semua, kalau kucing dalam kondisi normal, kucing gak ada gangguan apapun, ya udah makanan pun dilihat tidak dari mahal murahnya. Itu sih. Ini dari Rika Haruliasari nih. Hai Mak. Masalahnya kan sis, kalau kucingnya kurus dibilang nggak dikasih makan. Padahal kalau kita gendong gendut, gimana tuh? Oh berarti ini sering diomelin nggak ngasih makan kucing? Iya berarti. Enggak, problemnya gini. Ada ras-ras tertentu yang justru dia badannya itu harus slim. Gitu kan. Jadi anatomi kucing juga kan itu menentukan. Kalau ada kucing yang memang anatominya harusnya slim, kelihatannya harus slim, tapi terus kita buat dia jadi gemuk, itu juga nggak bagus. Ada kucing-kucing yang harusnya kelihatan semok, montok lah, kayak misalkan British Shorthair. British Shorthair dia kalau nggak gendut, itu dianggapnya kurang gizi. Kucing eksotik kalau dia nggak bulat bentuknya, dianggapnya kurang gizi, karena kan selain itu kan bulunya pendek. Kalau Persian kurus, dia ketutup sama bulu, itu pun dengan catatan kalau bulunya bagus. Kalau bulunya lebar tetap gitu. Ini atau dari mungkin ya lanjut, atau mungkin apa? Atau mungkin kucingnya memang dikasih makannya banyak tapi tetap kurus mulu, berarti ada problem dengan pencernaannya. Mungkin ada parasit internal. Mungkin ada parasit internal. Itu yang harus diobati sebetulnya. Parasitnya itu, parasit internal itu bisa parasit darah juga kan bikin kucing itu kelihatan anemia tuh akhirnya jadi dia makannya banyak tapi tetap kelihatan kurus. Terus kayak kucing yang kena FIP, coronavirus, FIP kering, itu makannya banyak tapi kurus. Terus kucing cacingan, makan banyak, kurus, buncit di perutnya doang. Nah, kalau itu penyakit gitu, walaupun makan banyak badannya jadi kurus. Marika, dengar tuh Marika ya, makan banyak tapi badan tetap kurus, perut aja yang buncit, itu cacingan tuh. Ini dari Bang Adi ya di Black Eagle. Gluten itu protein dari gandum. Mungkin menjawab yang tadi Bang Dedi ya. Kalau gluten free itu gimana? Ya. Terima kasih informasinya. Oke.
mau nanya dari Raffi Zainal. Kalau kucing siap melahirkan boleh nggak sih kalau dimandiin? Kok jadi mandi ya dari makan? Kucing siap melahirkan maksudnya udah jelang Baru lahiran gitu. baru siap, udah selesai. Baru-baru Oh, lahiran. Kucing oh baru udah selesai lahiran, boleh nggak dimandiin? induknya. Ya, Induknya jangan sama mandi kering aja. Mandi kering aja karena mandi kering aja. Karena gini, tubuh si induk itu kan hangat. Ketika bayinya baru lahir, dia kan butuh kehangatan bayi-bayinya itu langsung nempel ke induknya. Kalau induknya kita mandiin, suhu badan induk tuh akan turun. Suhu badan induk kan kalau normal kan tiga ini ya, kalau normal kan 36 sampai 37 sampai 32 kan. 37. Nah, biasanya suhu-suhu normalnya kan 38 gitu kan induk-induk kecil itu. Nah, nanti kalau kita mandiin itu suhunya tuh bisa ke 36 sampai dengan 37. Itu kan justru bahaya buat si bayinya. Mendingan mandi kering aja. Kan sekarang udah banyak tuh shampoo, produk yang nggak perlu dibilas. Nah, udah itu aja. Atau kalau indukannya pintar pun dia akan meng-grooming dirinya sendiri, akan bersih otomatis sih. Jadi kapan boleh mulai dimandiinnya tuh kalau baru lahiran? Kalau aku sih umur sebulan, bayi-bayinya umur sebulan baru induknya dimandiin. Gitu. Bukan karena malas, tapi induknya emang pintar. Bersih, malah ada yang nggak dimandi-mandiin, ada yang nggak dimandi-mandiin, induknya juga sampai 2 bulan baru dimandiin ada. Karena induknya pintar. Kalau induknya jorok itu yang problem, karena akan membawa jamur juga ke si bayi-bayinya. Iya. Apalagi ada induk yang nggak mau jilatin pup sama pipis anaknya. Nah, itu kita yang capek. Nah, oke, dari Bang Adi Black lagi, gluten free itu bebas protein gluten. Gluten dapat menyebabkan celiac disease. Salah satu akibatnya adalah keguguran. Wah, ya. Terus dari Rika Rili Asari, kayak aku dong sis, kata si Mami. Emang nyadar. Dari Comel Cats, kucing pasca menyusui ada beberapa kucing kan jadi kurus. Nah, gimana cara balikin bebeknya balik? Nah, caranya itu, ini yang pengalaman aku ngurus kucing-kucing yang habis lahiran. Biasanya kucing-kucingku semuanya yang baru lahiran atau yang dalam masa pertumbuhan, itu setiap hari mereka dikasih madu. Madu itu kan bagus buat daya tahan tubuh. Pertama. Terus madu juga kan bagus untuk membangun nafsu makan, ya kan? Nafsu makan. Terus kemudian madu juga bagus untuk stamina, ya kan? Dan yang terakhir, madu itu kan natural, alami, tanpa kandungan bahan kimia. Gitu. Tapi kan sekarang banyak madu-madu yang udah ditambahin gula, dicampurin gula. Oh, enggak lah, kita cari madu murni aja. Cari madu murni aja. Si induknya itu sejak mulai lahiran, untuk khusus ya untuk induk yang baru lahiran, ini kan kebetulan kemarin juga ada kasus teman tuh, baru aja lebaran kemarin tuh berarti 1 bulan. Bayi-bayinya umur 1 bulan, tiba-tiba si induknya mengalami kelumpuhan. Nggak bisa berdiri si induknya, terus jadi lunglai. Nah, itu masalahnya adalah kalau kita kan kadang begitu induk lahiran, ini kenapa jadi ngomongin induk lahiran dari makanan? Ya tanyanya, ya kan ini ada hubungannya gimana meningkatkan makanan. Hubungannya ke nutrisi. Nutrisi. Nah, induk kucing ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, asupan terpenting dalam badan dia selain protein juga kalsium. Catat. Gitu. Tapi kalsium itu bukan didapat dari susu. Nah, jadi ada yang nanya, boleh nggak sih induknya dikasih susu? Kali aja air susunya lebih banyak buat bayinya. Nggak ngaruh. Susu itu tidak berpengaruh apapun terhadap si kucing yang sudah di atas usia 4 bulan. Gitu. Dikasih boleh, akan diminum, tapi tidak ada manfaatnya sebetulnya untuk si kucing itu sendiri. Jadi susu itu, pemberian susu ya hanya untuk dari bayi sampai ke umur 4 bulan aja. Nah, kalsium
kalsium itu didapatnya itu bisa dari vitamin tambahan. Biasanya kan indukan itu kita kasih vitamin tambahan juga ya, kalek bisa dikasih, atau banyaklah vitamin-vitamin B12 itu untuk tambahan. Selain untuk air asinya banyak, juga untuk kalsium, asupan kalsium. Itu. Jadi biasanya kita lengah ketika bayinya lahir, kita fokus ke bayi. Oh, bayinya lemah karena lucu bayinya, ya kan? Iya, padahal di satu sisi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu justru induknya. Habis induknya lahiran, makanan bergizi pasti harus dikasih. Nah, problemnya adalah kadang indukan itu juga suka membawa parasit internal. Akhirnya ketika si bayi menyusu, telur-telur cacing kayak gitu. Nah, itu suka terbawa ke dalam air susu. Jadi induk habis lahiran itu selain nanti ada fasenya dia harus dikasih treatment antibiotik dari dokter hewan ya supaya bersih bebas infeksi. Terus nanti juga dikasih treatment untuk parasit anti parasit internal. Berarti kan bagusnya kan sebelum kita ngawinin kucing, obat cacing kita pastikan dulu ya, obat cacing. Obat cacing sama obat kutu. Ya, obat cacing sama obat kutu. Paling bagus itu sebelum dikawinin itu, kalau di sini kucing-kucing yang sebelum dikawinin biasanya timbang dulu tuh. Kalau dia birahi tapi berat badannya masih kurang dari standar, itu biasanya di skip, nggak dikawinin. Karena resiko nanti dia nyusuin akan tambah susut badannya kan, kasihan, lebih kasihan. Berarti jadi, makin susah kita balikin lagi nanti ya. Makin susah mau pakai makanan apapun gitu kan. Katanya, oh bener nggak dikasih makan daging tiap hari biar tambah gemuk. Betul, tapi ada resikonya. Gitu. Ya plus minus lah kalau pemilihan makanan. Tapi yang paling pasti pemberian makanan itu, ini balik lagi ya ke makanan. Iya balik lagi ke makanan. Biasakan kucing mengkonsumsi makanan dry food. Jauh lebih banyak ketimbang wet food. Kan makanan itu sebetulnya ada 3 macam. Ada makanan kering, dry food. Dia positifnya dry food, dia kan bentuknya kibel kecil-kecil. Nah, kibel itu tuh sebetulnya membantu juga untuk membersihkan gigi. Kayak kita kan sikat gigi. Nah, kucing itu, kibel-kibel itu membantu untuk ngebersihin gigi. Terus kemudian yang kedua, itu ada wet food. Wet food itu dia 70% kandungannya adalah air. Makanya kan kadang baunya nyengat gitu kan. Nah, pemberian wet food baiknya tidak sesering mungkin. Karena wet food itu bisa membuat kucing kecanduan. Kalau kucing udah kecanduan, dia nggak mau nyentuh yang namanya dry food atau makanan kering. Kalau nggak mau nyentuh dry food atau makanan kering, nanti bahaya pemberian wet food terlalu berlebihan. Akhirnya kucing terbiasa makan wet food, kadar airnya yang banyak tapi gizinya cuman sedikit gitu. Dan bahayanya lagi jangan sampai ini. Iya. Jangan sampai wet foodnya dicampur nasi. Aduh itu jangan juga. Kalau wet foodnya dicampur sama dry food itu untuk tertentu aja pasti kucing itu lagi ada gangguan. Biasanya kan wet food kan baunya lebih menyengat. Nah, biasanya kalau ini aja, kalau di sini sih kasih wet food kalau kucing-kucing yang agak-agak pilek, baru sembuh pilek, baru dikasih supaya nambah bau tuh. Karena kucing itu kan bukan merasakan, bukan dengan lidah ngerasain makanan katanya, tapi dengan penciumannya. Nah, jadi wet food itu ya cuma untuk membantu memberikan gairah nafsu makan. Kalau nafsu makannya udah kembali, ya. Yang ketiga, jenis makanan itu ada homemade food atau makanan rumahan yang kita olah sendiri, kita buat sendiri. Itu. Atau biasanya dikenal raw food. Sebetulnya beda ya antara raw food sama homemade food itu beda. Kalau homemade food itu homemade masuk ke kategori wet food. Enggak, beda. Itu makanan yang kita masak sendiri. Kalau yang wet food kan makanan basah yang memang diproduksi pabrikan. Kalau yang homemade food itu makanan yang kita olah sendiri. Biasanya daging ayam rebus, kita campurin tulang dikit untuk kalsium. Kita tambahin ati ayam dikit supaya ada kandungan zat besinya. Kita tambahin sayuran dikit biar sehat. Ya kayak gitu-gitulah, ngolah-ngolah makanan sendiri. Gitu. Yang terbaik itu memang
makanan bikinan sendiri, homemade food itu. Tapi kan juga keterbatasan waktu ya. Nah, apalagi yang sibuk kerja kan. Sangat tidak disarankan. Dan nanti susahnya ketika si kucing itu berpindah tempat atau kita titip, kita lagi ada kegiatan atau apa, kucingnya kita titip, kasihan orang yang kita titipin. Jadi baiknya memang biasakannya dry food aja. Pemberian wet food sendiri paling bagus dalam 1 minggu itu berapa kali yang seminggu sekali aja sih kalau seminggu sekali. Malah di sini itu nggak pernah dikasih wet food kecuali kucing-kucing tertentu yang pemberian obatnya susah. Itu belum dimasukin obat itu kita udah dicaplok duluan. Nah, itu biasanya diadukin ke wet food. Tapi nggak sampai 1 bungkus satu kaleng sendiri, nggak. Paling wet foodnya cuma dikit aja asal untuk makan obat. Udah, di sini sih gitu. Makanya jarang nyetok wet food. Gitu. Sharingnya di sini ya. Yes. Gitu. Ini dari Mak Noni. Hai Mak Non, assalamualaikum. Akhirnya join juga lo ya. Madu apapun boleh ente, boleh ya? Madu lagi. Boleh. Ya. Oke. Terus dari madu juga macam-macam. Madu juga macam-macam. Ya nggak apa-apa, madu apapun. Yang penting itu madu alami. Oke. Madu yang udah ditambah-tambah gula. Ini dari Erna. Bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori atau protein kucing kita, baik kitten maupun adult? Terus gimana kita mengindikasikan kucing kita tidak cocok dengan pakan yang selama ini dikonsumsinya? Contohnya gitu. Itu kalau menghitung kebutuhan kalori atau protein, kalau aku sih biasanya cuma lihat aja di kemasan. Kalau kitten itu biasanya 32-34% kan proteinnya. Kalau ini kalori sama protein beda kan? Kalau protein kalori kan karbo. Nah, kalau karbo tadi balik lagi di ingredients tidak lebih dari 10% kandungannya. Tuh, biasanya maksimal 10% sih kalau di kemasan produk-produk ya. Protein yaitu kalau untuk kitten 32 atau 34 atau 36 biasanya yang tersedia di pasaran. Kalau kitten kita kelihatan kurus, kasih yang proteinnya bisa 36. Tapi kalau kucing kita udah sedikit montok gitu, ya udah kasih yang 32 juga cukup supaya dia bisa tetap aktif karena kitten itu harus aktif. Begitu nggak aktif itu hati-hati. Sakit. Terus dari Indah. Terus gimana kita dulu ini pertanyaan yang kedua, terus gimana kita mengindikasikan kucing kita tidak cocok dengan pakan yang selama ini nggak dimakan biasanya. Dikasih ya utuh, tapi dia ngais-ngais kemana cari makanan-makanan lain, nah itu berarti nggak cocok. Dia nggak doyan, suka. Terus atau yang tidak cocok tadi yang masalah menimbulkan dampak. Ada yang pemberian dalam waktu lama kok bulunya rontok atau bulunya kelihatan kering. Nah, baiknya atau jadi tipis. Baiknya itu dihentikan, berarti ada ketidakcocokan. Atau dikasih makanan tapi berefek ke pupnya nggak pernah padat. Itu juga nggak cocok. Terus kita kasih makanan 100 gram pagi, kita lihat kotorannya, pupnya juga hampir sebanding dengan makanan yang kita kasih, itu berarti kan tidak ada penyerapan. Berarti nggak cocok. Ada problem, mungkin nggak cocok atau ada gangguan. Nah, ketika kita dapat gangguannya kayak begitu tuh, kan otomatis kita harus ganti pakan. Saat kita mau ganti pakan, ketika kucingnya nggak cocok nih, kita mau ganti pakan, apakah perlu ada perbandingan yang 25-75, 50-50, 75-25 gitu? Atau bisa langsung ganti aja kalau nggak cocok kondisinya? Kalau nggak cocok, kalau misalkan bermasalah di pencernaan, kalau alergi, baiknya langsung diganti dengan makanan yang hipoalergenik. Kan ada tuh makanan itu langsung aja diganti itu. Nah, langsung diganti itu. Kalau yang tapi kalau masalah pencernaan, pupnya selalu lembek, bahkan cenderung nggak padat gitu ya, baiknya langsung diganti aja. Oh gitu. Gantinya ke tapi diganti pun juga atau langsung gantinya ke yang untuk khusus pencernaan dulu, gastro. Jadi dinormalin dulu sistem pencernaannya, nggak cocok tuh
kan kita kasih makanan nggak cocok, ganti dulu sama yang gastro, abis yang gastro kalau normal baru tuh nanti yang dikomposisiin gastro 50%, makanan barunya 50% gastronya, bukan si makanan lamanya. Indikatornya kita bisa mulai perbandingan tuh. Kan kita pakai gastro nih. Pas sudah normal, nanti kan gastro itu biasanya bereaksi 3-5 hari itu udah mulai nunjukin hasilnya, udah mulai padat, nah begitu itu kalau kita mau lanjutin gastro sampai biasanya kan belinya kan bungkusan flash pack itu kan minimal berapa, 400 gram, 600 gram, 1 kilo gitu kan. Mau habisin itu dulu juga nggak apa-apa, jelang habis baru diganti nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sayang ini mendingan disimpan, nanti kali aja ada kucing kayak gitu lagi kasusnya, ya udah begitu udah normal baru mulai diganti. Itu kalau di sini kayak gitu. Nggak tahu, mungkin kan teman-teman lain juga kadang kan punya pengalaman lain yang berbeda ya. Jadi tiap orang pasti punya treatment masing-masing ya. Artinya apa yang kita diskusikan di sini kan istilahnya cuma berbagi pengalaman ya, bukan untuk memaksakan sesuatu yang ini gitu sih. Dan mungkin nih juga kan tergantung dari kucingnya. Kayak misalnya tadi homemade food itu gitu kan. Mungkin kita terbiasa bikinnya ayam rebus tambah sayuran sedikit, tambah ati, tambah ini gitu kan. Nah, cocok di kucing kita belum tentu kan cocok juga di kucing orang gitu kan. Iya. Jadi memang betul-betul yang hal seperti itu individual banget gitu kan. Ya, makanan itu tuh urusan urusan dapur kita sama kucing kita lah, istilahnya kan gitu. Bukan istilahnya kita mau ngambil dari dapur orang terus dikasih ke kucing kita, bukan. Tapi ya makanan dari dapur kita yang akan kita kasih ke kucing kita. Istilahnya kayak gitu kasarnya. Di luaran kan banyak dijual raw food khusus makan kucing. Iya, homemade. Kalau aku sih nggak pernah cocok. Begitu dikasih tuh selalu ada gangguan pencernaan. Nah, pas dicek itu tuh kadang dia mengandung telur. Kucingku banyak yang alergi terhadap telur karena mungkin nggak pernah dikasih telur, jadi alergi. Gitu. Makanya mendingan bikin sendiri aja. Mak, ayo kita masak untuk kucing kita sendiri dari dapur sendiri. Ya, jangan dari dapur orang. Ibaratnya ibaratnya kan sambil ngesop tiap hari bikin sayur sop, asal jangan dikasih sare, bahaya. Oke. Dari kambing. Gak apa-apa biar tensi naik. Takaran untuk madu. Tadi nyinggung madu dari Indah. Takaran untuk madu sih standar, nggak terlalu kayak kita lah minum teh manis 1 gelas gitu kan. 1 gelas kan paling madunya juga nggak sampai terlalu banyak tuh, asal manis-manis dulu gitu kan. Air. Dimix sama bisa air. Dimix ke air minumnya, bisa juga pemberian langsung aja disetep ke mulut. Oke. Ini Bang Adi kayaknya pengalaman pribadi. Pernah bawa madu pulang ke rumah. Istrinya marah-marah, Bang Adi. Ini dari Syaima. Bukan kucing boleh dimix nggak? Misalnya merek yang satu dimix dengan merek yang lain, setengah-setengah. Boleh aja, asal jelas tujuannya apa dimix itu. Dan nggak menimbulkan gangguan buat si kucing ya. Kalau misalkan nggak ada tujuan apapun, ya ngapain juga dimix gitu kan. Hai, ada Om Sandi Andika. Hai Om Sandi. Hai Om Sandi, hai Ezra, apa kabar? Makanannya kalau diganti tapi malah bikin kucing gangguan pencernaan atau mencret itu gimana ya? Balik makanan awal aja atau bisa di mix? Oh, ini yang tadi ya? Iya, tadi udah sempat dibahas ya. Kalau sebetulnya ya, kalau dibilang kucing bosan, kita tahu dari mana emang si kucing bilang apa ya? Bosan. Ada loh di sini kan kayak gitu. Kadang teman-teman kan sharing juga tuh, biasa dikasih makan ini mau kok, mendadak nggak mau, apa dia bosen ya, atau kasih kitanya nih yang ini sendiri, aduh kasihan makannya itu aja, cobalah kita tambahin ini kasih itu kayak gitu kan.
Iya, Ada itu juga kan lebih ke subjektif kita sebetulnya, perasaan kan? kita kan. Malah ada dokter hewan, kalau di sini kan aku ada dokter, ada beberapa dokter juga kan konsul. Ada dokter hewan itu yang sampai ekstrim, minta ketika kucing itu dikasih makanan itu ya seumur hidupnya dia makan dengan pakan merek itu dan tidak pernah diganti-ganti. Karena menurut si dokter itu, ya kalau mau diganti juga apa alasannya diganti? Ya kali aja bosan. Ibu Bosan. yang bosan. Ya kali aja dok dia pengen pas kita ada rezeki pengen kasih kucing makan agak mahal gitu kan. Kucing nggak perlu, tapi kan itu balik lagi ke kita, gitu kan, kita yang kepengen, balik lagi kepengenan kita, bukan istilahnya keinginan si kucing. Sebetulnya kucing dikasih satu merek makanan jenis itu seumur hidupnya tidak diganti-ganti pun nggak masalah. Itu ekstrimnya ada dokter yang di sini waktu itu masih lagi diskusi tentang nutrisi makanan lah. Bilangnya seperti itu. Iya. Akhirnya Berarti mikir kalau mendadak, ya juga. Ya. nah, berarti kalau mendadak kucingnya nggak mau makan, bisa jadi ada sesuatu ya. Apa dia Gangguan. Mungkin pilek, kucing pilek juga kan, nafsu makan pasti terganggu. Kucing ada demam, pasti nafsu makan terganggu. Bentar ya. Charger. Nah, terus ya banyak hal lah. Oh ya, kucing lagi dalam masa haid atau lagi birahi pun juga kan pasti akan ada gangguan. Terus kucing stres pasti akan ada gangguan makanan gitu. Jadi bukan berarti dia bosen dia nggak mau makan. Tapi misalkan kucing itu dia beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Beda sama anjing. Kalau anjing beradaptasi dengan ownernya. Itu mau ganti owner tapi ruangannya sama, itu nggak problem. Nah, tapi begitu ruangan kita pindah, kucing itu akan stres. Ketika kucing stres, imunnya turun. Ketika imun turun, penyakit gampang nempel. Ketika penyakit gampang nempel, disitulah salah satu indikatornya dia nggak mau makan. Oke. Nah ini, Bang Adi lagi. Si Bento nggak suka makan dry food aja. Dia makannya harus campur dengan wet food. Dengan perbandingan 30 wet, 60 dry. Nah, gimana tuh? Kalau mampu nggak apa-apa, Alia. Nggak apa-apa. Tapi kan wet food itu biasanya ini ya, menimbulkan karang gigi dan nanti menimbulkan bau mulut. Ya kan? Bau mulut sih. Oke, dari Debbie. Halo, Deb. Hai, Debbie. Dari Bang Dedi lagi. Kalau saya ayam campur dry food. Karena ada beberapa kucing saya dari waktu diadop emang nggak mau dry food. Ada itu karena faktor terbiasa. Enak Bang Dedi makan ayam, kalau kuat nggak apa-apa. Asal ownernya kuat kan. Iya, asal ownernya kuat dompet nggak apa-apa Bang Dedi. Bunda, share resep raw food andalannya dong. Ini yang tadi kita bilang ya, dari dapur kita belum tentu cocok untuk kucing orang, gitu ya. Betul. Sebetulnya ya kalau aku sih simple. Kucing nggak mau makan pun aku nggak pernah bikinin dia raw food atau homemade food tadi, nggak pernah. Tapi dry food yang biasa dia makan aku blender. Terus diencerin pakai air, campur air. Nah nanti di situ kasihlah madu sedikit, kasihlah misalkan dia kurang nafsu makan tadi kan udah ditambahin madu sedikit. Nah, terus ada kebutuhan apa lagi? Kadang kan misalkan kita mau ada pas saat-saat tertentu butuh tambahan vitamin bulu karena misal persiapan show kayak gitu kan. Nah, masukin situ ya udah disepetin aja ke mulutnya pelan-pelan. Jadi tetap tidak mengganti makanan basicnya. Si dry foodnya aja di blenderin. Gitu. Kalau enggak, ya udah pas kita mau lebih hemat. Kalau enggak pas kita lagi mau bikin sop, bikin satu panci sop, ya lebihinlah 1 gelas gitu kan, rebusan daging kaldu. Ya, nah pas dry food yang di blender ya udah campurin kaldunya itu, aduk, nah kan nutrisinya juga nambah dari air kaldu. Gitu, kalau ini sih simple aja lah. Karena aku kerja. Ini dari Debbie. Ibu, untuk kucing yang harus diet, kira-kira bagusnya dikasih makan apa ya? Kayaknya si ownernya harus diet dulu kan? Iya. Gimana owner kan? Gimana owner? Kalau ownernya berhasil diet, biasanya juga ke kucing.
Dep, itu jawabannya ya, Dep. Dry food atau wet food? Nah, itu Apanya? ditanya sama Dep. Ini kucing yang harus diet, bagusnya dikasih makan apa? Dry food atau wet food? Oh, tadi balik lagi sih kalau wet food jangan terlalu sering. Karena tadi ya kandungan 70%-nya itu sebetulnya kandungannya Air. adalah Dia nggak bikin kenyang, nggak bikin gizi apa-apanya, nggak terlalu enggak ini ya. isi terlalu maksimal. Tuh. Oke, ini dari Abi Teax. Penyebab pup kita terlalu lembek itu kenapa ya? Terus bagaimana treatmentnya agar pupnya normal? Nah, yang alergi tadi ya? Bisa alergi, jadi bisa kalau kitten bisa jadi parasit juga. Ada parasit di pencernaannya. Tuh. Bagusnya berarti kita bawa konsul aja dulu ya, biar dokter hewan bawa konsul ke dokter. Biasanya tuh kan kalau di sini kita bawa ke dokter hewan nanti dicek fesesnya tuh, diambil fesesnya dicek di mikroskop. Biasanya ya macam-macam kan, bakteri pencernaan ada apa Coccidia, terus ada amuba. Nah, itu nanti di treatment sama dokter, dikasihlah obatnya. Khusus bakteri ini obatnya ini, bakteri ini obatnya ini. Nanti udah itu ya udah biasanya padat lagi. Untuk informasi aja, untuk cek fesesnya di sini udah ada juga, bisa dibawa ke FKH atau enggak ke dinas peternakan juga bisa. Nanti bisa dicek cacing atau parasit lainnya yang ada di dalam kotoran kucing tersebut. Nggak mahal biayanya, bawa aja. Oke, terus dari Rika lagi. Ini rese kali, mak, ini satu. Itu dia sis, udah lama salah satu kucing di rumah nggak pernah padat pupnya. Malah kalau lagi nyeong keluar pup tapi badannya gendut. Terus yang ditanyain apa problemnya gitu? Nggak ada, dia nggak nanya apa-apa, dia kepo doang. Terus ini dari coba dikasih yang khusus pencernaan, dikasih makanan yang khusus. Dikasih makanan yang khusus pencernaan. Kalau dalam waktu 1 bulan sampai dengan 3 bulan, kalau nggak ada perubahan, baiknya konsultasiin ke dokter. Oke. Ini dari Bang Adi Black Eagle lagi. Selain kasih gastro, jangan lupa kasih obat cacing untuk kucing yang pupnya nggak keras dalam waktu yang lama. Ya betul. Pengalaman si Manco. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata kucing juga ada seleranya. Emang ada, Dep. Bang Dedi, saya baru ganti makanan dari RC ke merek lain. Alhamdulillah yang terlihat kotoran matanya lebih sedikit. Alhamdulillah. Ini dari Nana, tempe rebus baik nggak untuk kucing? Tempe rebus? Iya, ada yang kadang juga banyak yang bilang seperti itu ya. Kalau kucing yang gangguan pencernaan itu dikasih tempe direbus terus. Ya sebetulnya yang nggak apa-apa juga ya, tapi ya itu balik lagi jangan terlalu sering ya. Karena tempe itu kan basisnya kan ragi. Iya. Gitu. Ragi. Bakteri Basisnya itu. Dari Mutia, tempe ikan rebus bagus nggak buat kucing? Nah, tempe tadi udah dijawab. Ikan rebus. Kalau ikan rebus nggak apa-apa, bagus. Bagus ya? Bagus. Oke. Dari ikan goreng nggak boleh. Kalau tuna itu wajib direbus, wajib dimasak dulu, jangan pernah kasih ikan tuna secara mentah. Salmon boleh, tapi tuna nggak boleh. Nah, karena kita pun boleh makan salmon mentah kan? Makan tuna mentah nggak boleh. Iya, boleh. Sama lah. Dari Yuka, dokter, biasanya kucing kan suka dengan ayam atau daging. Kucing saya kenapa nggak suka dengan ayam atau daging? Walau ada ayam atau daging, dia nggak pernah tertarik untuk ambil. Baguslah. Mungkin vegetarian, kucing vegetarian. Regina vegetarian tuh. Oke, dari Mutiara Syam, dok, kalau kita ganti makanan kucing, tapi kucingnya bulunya kebanyakan rontok, apa perlu diganti lagi nggak tuh makanannya tuh? Bulu rontok itu karena apa? Apa benar karena makanan atau jangan-jangan karena hal yang lain kan bisa? Birahi, terus kemudian karena suhu ruangan juga bisa. Terus kemudian juga karena si kucing sakit, karena jamur, karena kutu itu juga bisa rontok. Nah, jadi kenali dulu bulu rontok itu, jangan tiba-tiba pasti makanan, ganti makanan. Itu balik lagi sih. Tadi sih gara-gara diskusi sama dokter hewan yang suruh seumur hidup makanan nggak diganti-ganti. Nah itu jadi
menginspirasi lah, sedikit menginspirasi di tempatku ini, aku jarang banget ganti-ganti makanan, udah itu aja gitu kan. Paling Berarti nanti ya harganya naik. Nah, berarti ini kan jadi satu ini juga ya dasar pemikiran kita ketika kita mau adopt kucing pertama kali. Pilih makanannya itu harus kita pertimbangkan juga, jangan asal mahal, tapi nanti ke belakangnya kita nggak sanggup lagi beli gitu. Ya, Kan? ya betul. Lebih baik Jadi ambil yang biasa tapi konsisten, itu terus kita kasih seumur hidupnya. konsisten. Kan? Iya. Oke, dari Erna, satu lagi Bu, pemberian vitamin untuk kucing yang baru lahiran secara kontinu, apakah pengaruh kesehatannya enggak? Terus-terusan kasih vitamin. Induknya yang baru lahiran. Induknya baru lahiran. Vitaminnya vitamin apa? Kalau dan kucingnya kucing apa? Kalau kucing Persian disarankan tidak terlalu banyak vitamin karena balik lagi tadi masalah kelemahan kucing Persian itu ada di ginjal. Nah, kelebihan vitamin kita kasih atau kelebihan obat-obatan kita kasih itu langsung menyerangnya ginjal. Kalau udah rusak ginjal itu udah susah. Iya, makanan pun harus khusus ya. Makanan khusus, perawatan khusus, ya gitulah. Lama proses penyembuhannya itu. Makanan khusus itu, aduh, mending kalau murah. Itu dia. Nih Bang Adi lagi, kaldu tadi rebusannya tanpa bumbu kan? Tanpa bumbu. Terus ini Bang Adi lagi sekalian nih. Saya untuk diet kucing memberikan makanan kucing pagi dan sore. Sebaiknya kucing diberikan makan berapa kali sehari ya? Nggak apa-apa sih, kucing mau 2 kali sehari, 3 kali asal tempat makanan kosong. Karena kan si kucing itu kan dia punya kemampuan naluri untuk mengatur asupan makanan yang masuk ke dalam badannya kan. Begitu misalkan, kayak misalkan kucing yang rajin jilat-jilat bulu, itu ada hairball kan, ada hairball. Nah itu juga kan harus keluar tuh si hairballnya. Kalau nggak keluar kan justru berbahaya buat si saluran pencernaannya. Dia penumpukan bulu di usus bisa menghambat makanan malah. Kejadian banyak kejadian yang hairballnya nggak keluar, akhirnya dioperasi si ususnya itu yang di ini kan. Terus siapa lagi ya? Banyak nih sis pertanyaan. Kita ngasih kuis dulu lah. Boleh lah. Kasih kuis dulu. Nih teman-teman semuanya, kita punya hadiah malam hari ini. Kita punya 2 pasir yang 5 liter. Hadiah. Itu dari sponsor kita dari Harahap Pet Shop yang di Jalan Prada, Kota Banda Aceh. Jadi ada 2 jauh amat. Sis, nggak usah dapat. Udah banyak. Berarti hadiah hanya khusus buat di Banda Aceh dan sekitarnya ya? Aceh dan Aceh Besar masih bisa. Yang di Sigli atau dimanapun boleh aja, tapi hadiahnya harus diambil ke Harahap Pet Shop. Makasih Harahap Pet Shop udah 2 minggu berturut-turut memberikan sponsor buat kita. Oke sis, pertanyaannya. Nanti jawabannya DM ya. Pertanyaannya silakan. Pertanyaannya, tadi kan kita sempat ini ya bahas ada 3 jenis makanan kucing, ya kan? Nah, sebutkan apa itu? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Nah itu aja. Silakan yang mau menjawab nanti jawab dengan DM ke IG Cat Lovers Banda Aceh. Kita tunggu jawabannya malam ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke? Yang paling cepat dan benar ya. Oke. Kalau ada yang sama jawabannya kita ambil yang duluan menjawab. Oke? Daging merah atau telur mentah boleh nggak? Aduh, banyak dokter yang juga tidak menyarankan sebetulnya ya. Tidak menyarankan, bukannya artinya nggak boleh. Boleh tapi dengan perhatian khusus. Tuh, dengan perhatian khusus. Misalkan gini, kita tahu daging mentah, kuning telur mentah itu banyak mengandung bakteri. Artinya ketika kita memberikan itu sebagai makanan ke kucing kita udah tahu konsekuensinya. Akan ada penumpukan bakteri di dalam tubuh kucing kita. Berarti kita harus siapkan treatment berikutnya. Gitu. Parasit itu yang dibawa. Salah satunya mungkin tokso ya. Toksoplasma bisa dibawa oleh daging sapi mentah, daging kambing mentah gitu kan.
Ya. Tuh. Nih, suhu ruangan ideal untuk Persia berapa? Hah? Suhu Suhu apa? ruangan. Suhu ruangan. Suhu ruangan itu 23-24 cukup, 23-24 lah. Tapi tergantung juga ini ya lokasi. Kayak misalkan kalau yang kelembabannya tinggi, itu justru kelembabannya itu tuh harus diatur jangan sampai lebih dari 50%. Karena jadi kering. Jadi lembab ya jamur ya. Lembab, jamur, jadi jamuran. Jadi harus ada tambahan air humidifier istilahnya untuk menjaga kelembaban suhu ruang. Terus kalau yang daerah di pegunungan pasti standar suhu ruangannya akan berbeda dengan daerah yang di pesisir pantai. Tuh. Dokter, yang makanan kering yang di blender tadi, blendernya kering-kering atau basah? Kering, blender kering. Udah hancur, baru dicampurin air, diaduk-aduk gitu, disepetin pelan-pelan. Jadi si kucing pun tidak terganggu dengan baunya tetap dia kenali bahwa itu bau makanan dia. Terus kemudian tidak ada gangguan pencernaan juga karena sebetulnya apa yang dia makan tuh sama gitu. Kalau pemberian minyak ikan untuk Persia boleh enggak? Kalau boleh, boleh. Sebaiknya berapa kali? Tiap hari boleh? Tiap boleh hari aja. boleh? Boleh Bang. Kasih tiap hari. Kalau Abang beli banyak-banyak bagi ke kami ya. Oke, dari Yuka. Sekarang sedang si Regina lagi ganti makanan, kayaknya bosan. Nah, itu subjektif dia aja. Anda merasa bosan si Regina, padahal Regina tahu apa Yuka. Lalu supaya warna bulunya bagus, dikasih apa? Sekarang bulunya sedikit rontok. Ini kucing apa nih? Kucing dom. Kalau bulunya rontok itu kan ada beberapa vitamin bulu juga yang bisa dikasih, tapi pemberiannya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang, hasilnya itu jangan terlalu panjang pemberian vitamin itu. Komposisi perbandingan kebutuhan air dengan makanan yang diberikan, kira-kira idealnya berapa banding berapa? Misal 50 gram makanan, baiknya asupan airnya berapa mili? Nah, itu tuh sebetulnya kalau kita googling tuh ada tuh kebutuhan harian air buat si kucing. Jangan sampai kucing kurang minum. Tapi aku lupa. Kalau di sini sih yang penting itu 60 sampai 80 cc, 60 sampai 80 cc per kilogram kan? Per kilogram berat? Oh, per hari. Hari. Lupa. Kurang kalau bisa jangan gitu. Karena nggak bagus juga buat ginjal. Ini apa? Kurang tiba-tiba Dedi hibahkan. Kita mau dihibahin kucing sama Bang Dedi. Alhamdulillah. Dihibahkan entah hibah ayamnya, entah hibah kucingnya. Oke, waduh telat ya. Nah, ini dari kucing usia 2 bulan udah bisa dimandiin nggak ya? Boleh. Kucing baru lahir juga di sini sih langsung dicelupin air. Air hangat tapi ya. Tadi induknya kan jangan. Induknya jangan, karena induknya jangan. Kalau si babynya itu kan kita airnya juga kan air hangat dan dicelupinnya kan pasti beda, metode kita mandiin induk sama mandiin bayi kan beda. Kalau di sini begitu bayi keluar dari induknya gitu, itu langsung ambil bersihin selaputnya, di samping udah disediain gitu kayak tempat ada air hangat. Nah udah celupin situ, bersihin bentar, terus pakai handuk kering sampai kering, terus ditaruh di matras penghangat biar dia hangat lagi sambil nunggu induknya lahir lagi. Nggak boleh pakai sampo ya? Atau jangan, air biasa aja, hangat aja ya? Iya, air hangat aja, air hangat biasa juga udah ini sih. Ya ini jawaban Erna tadi waktu ditanya kucingnya apa yang dikasih vitamin terus-terusan. Kucingnya Persia karena dia malas makan, jadi saya suntik vitamin ke pet shop biar dia jangan kekurangan. Ya suntiknya juga kan periodik ya. Biasanya pemberian suntik itu dokter sih kalau di sini sebulan sekali aja sih. Tapi itu pun sebetulnya bukan untuk nafsu makan, hanya untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak ini ya. Oke sis, waktunya juga udah habis, nggak kerasa. Oke. Iksan baru join, padahal kita udah mau bubar. Anda belum beruntung.
Tolong diulang dulu tadi pertanyaan quiz. Oh, Quiz. tadi kita sempat bahas ada 3 jenis makanan kucing. Sebutkan 3 jenis makanan kucing itu. Oke. Nah, itu aja. Ditunggu jawabannya di DM IG DM. Anda Aceh. Oke, Sobat Cat Lovers, terima kasih yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih juga sharing-sharingnya ya sis. Kapan-kapan kita sharing lagi. Kita sharing berdua tetap ya. Habis ini kita teleponan aja. WA jalan terus. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing kita malam hari ini bermanfaat. Jangan lupa kita di sini sekedar sharing. Apa yang jadi pengalaman kita belum tentu sama dengan pengalaman orang, belum tentu sama juga apa yang terjadi sama kucing kita belum tentu sama juga dengan kucing orang. Gitu. Jadi balik lagi tadi, yang terbaik adalah memberikan makanan kucing dari dapur kita, jangan dari dapur orang. Ya, oke, sih benar. Sama aja kita nyolong ke dapur orang kan kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak begitu terima kasih banyak ya sis. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.